Oke, kita mulai saja ya, sambil nunggu teman-teman yang lain join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Alhamdulillah, kita sudah masuki pertemuan kuliah yang ke-11, di mana yang sebelumnya kita ngebahas tentang resource. Nah, yang pertemuan sekarang ini secara nggak langsung adalah kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Di mana kalau yang pertemuan sebelumnya itu kan kita bahas resource, mencari, mendapatkan resource, baik human resource juga physical resource. Nah, physical resource kadang-kadang kan kita butuh dari eksternal. Nah, butuh eksternal itu kita butuh namanya proses procurement atau proses pengadaan. Oke, sebelum kita mulai kuliahnya, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Oke, saya share screen ya. Sudah di-record ya? Oh ya, sudah. Bapak suaranya ke mute, Pak. Ya, kenapa ini kok gambarnya itu seperti keranjang swalayan? Karena emang proses promo itu kita mencari barang atau jasa dari luar yang akan berpengaruh terhadap proyek kita. Mungkin lebih enak contoh seperti ini. Teman-teman misalkan kepanitiaan suatu event. Misalkan yang biasanya itu kalau di tell you kan yang expo seperti itu ya. Nah, itu pasti kan pasti butuh misalkan seragam panitia. Seragam panitia untuk dipakai saat event nanti berlangsung. Nah, butuh seragam panitia itu nggak mungkin kan nanti panitianya suruh bikin sendiri bajunya, desain mungkin, tapi bikin dari konveksinya gitu ya kan nggak, itu kemungkinan besar enggak gitu. Nah, itu kita biasanya mencari supplier atau mencari vendor, atau mencari yang bisa membuat seragam panitia. Nah, proses mencarinya, terus mendapatkan vendornya, proses negosiasinya, nah itu namanya procurement management. Dan untuk resource pun juga, untuk mendapatkan barang pun bukan juga barang ini ya, barang yang misalkan physical resource. Human resource juga bisa, misalkan outsourcing orang atau skill. Ambil contoh misalkan teman-teman mengelola suatu project membuat aplikasi Android gitu ya. Nah, ada satu modul Android-nya yang teman-teman tuh nggak bisa, atau tim teman-teman tuh nggak bisa melakukannya. Jadi mesti dikerjakan oleh orang luar yang bisa. Nah, kerjakan oleh orang luar itu berarti membutuhkan procurement, membutuhkan pengadaan. Kita meng-hire seseorang mungkin dengan waktu tertentu, jangka tertentu untuk dia bisa mengerjakan aplikasi yang kita minta. Itu juga adalah procurement. Nah, dalam project procurement management itu kita ngebahasnya ada 3 proses.
pertama adalah planning, dalam artian di sini tuh kita nyiapin dulu sih apa yang mau kita cari, apa yang mau kita beli, apa yang mau kita dapatkan dari luar. Kayak tadi kan, kita mau kita mau bikin baju, bikin baju panitia. Kita mesti dari luar. Nah itu ngambil keputusan untuk dari resource dari luar itu juga masuk ke plan procurement. Terus nanti apa aja nih kebutuhannya? Misalkan bajunya 200 pieces, ukurannya segini, kualitasnya segini, biaya yang kita punya sekian, anggaran kita punya sekian, dan nanti kalau bisa pengerjaannya sekian. Itu juga masuk ke plan. Berikutnya executing. Executing sebenarnya menjalankan apa yang sudah di-planning-kan. Nah, executing itu kita namanya di sini conduct procurement, kita sudah proses mencari si vendornya, misalkan dengan bikin mencari yang mungkin sudah qualified vendor-vendornya, misalnya teman-teman survei ke kalau baju biasanya di sini di Jalan Suci, itu udah survei masing vendor mana yang kira-kira sesuai dengan speknya, terus mengirim penawaran, terus nanti negosiasi harga, terus dapat vendornya, terus nanti bikin kontraknya, perjanjiannya, nah itu masuknya ke conduct procurement. Selanjutnya adalah monitoring dan controlling. Nanti kita mengkontrol nih kerjaan si vendornya ini sudah sesuai nggak ya dengan kontrak. Misalkan tadi kita sudah mendapatkan vendor untuk bikin bajunya. Kita sudah mengkontrak, membuat kontraknya dalam artian ini adalah bikinnya 200 pieces, 200 buah dengan ukuran sudah ditentukan, dengan bahan baju kualitasnya seperti misalkan A gitu, kualitasnya yang grade A, terus harganya sekian, dan waktu penyelesaiannya misalkan kita kasih waktu 2 minggu. Nah, proses kontrak procurement itu berarti kita melihat nih selama 2 minggu ini, mau bilang 2 minggu, udah berapa banyak ya yang selesai. Dan kira-kira sesuai nggak ya nanti speknya gitu. Itu mesti kontrol, berarti kita memastikan bahwa kerjaan vendor itu sesuai dengan kontrak. Bisa jadi nanti ternyata kita butuhnya 2 minggu, ternyata vendornya telat. Ternyata dia bisa jadinya di minggu ketiga. Nah, di situ nanti dijelasin di kontrak tuh ada namanya penalti. Kita memastikan kalau ternyata ada vendor yang nggak sesuai dengan kontrak, apa yang bisa kita lakukan nih? Masuk ke control procurement. Bisa jadi misalkan kasih penalti, potong dari pembayaran, itu kan salah satu contohnya. Dari control procurement juga ini ada proses, misalkan vendornya udah selesai nih kerjaannya, ya udah kita bayar kerjaan payment-nya. Nah, itu masuk ke control procurement juga. Itu adalah gambaran dari project procurement management. Oke, kita lanjut. Nah, makanya yang diharapkan dari kuliah ini adalah teman-teman mengerti konsep dari pengadaan, memahami proses-proses pengadaan. Hanya amazing juga bagi saya melihat teman-teman ini sudah belajar procurement management itu justru di bangku kuliah. Kan nanti, saat nanti bekerja atau mungkin teman-teman berbisnis atau berusaha, nanti nggak kaget gitu, oh ternyata ini proses procurement nih. Ambil contoh misalkan ada teman-teman nanti yang misalkan menjadi pengusaha gitu ya, atau jadi wira swasta. Anggap contoh lah, misalkan punya software development, perusahaan software development nih. Itu software development berarti kan teman-teman nanti mengerjakan kerjaan atau membuat aplikasi yang akan dipakai oleh orang lain gitu, atau oleh perusahaan tertentu gitu. Nah, itu udah proses procurement ini, nanti ada negosiasi, tender segala macam, itu procurement itu. Jadi ya bersyukurnya teman-teman sudah dapat kuliah atau minimal tahu lah procurement itu dari sejak bangku kuliah. Jadi kan ini akan kepake nih terus.
Oke, tadi yang sudah dijelaskan, proses procurement management itu adalah proses-proses yang diperlukan untuk membeli atau memperoleh produk yang jasa yang dibutuhkan dari luar organisasi. Dan kenapa sih kita butuh dari luar organisasi? Ya tadi mungkin biar kita bisa fokus pada bisnis utama kita, atau kayak tadi misalkan teman-teman butuh baju, panitianya butuh baju, nggak mungkin loh mesti beli bajunya atau minimal bikin bajunya gitu ya, membuang waktu teman-teman panitia itu kan. Tapi bisa jadi juga teman-teman mungkin beli baju dari luar. Nah, beli dari luar itu juga adalah proses procurement. Nah, dalam procurement itu melibatkan perjanjian kontrak legal antara, nah di sini ada namanya pembeli atau buyer dan juga seller. Nah, kayak tadi point of view-nya dari teman-teman adalah sebagai seorang panitia yang saya contohkan tadi, itu berarti teman adalah buyer, berarti teman akan membeli barang ke seller atau supplier atau vendor. Nah, supplier atau vendor itu adalah sellernya. Itu adalah berarti itu point of view dari pembeli dan penjual. Terus jadi sebaliknya, teman-teman bisa jadi nanti adalah penjual. Misalkan teman-teman tadi saya bilang punya bisnis wira swasta atau sebagai sebagai startup. Nah, startup itu biasanya teman-teman adalah sebagai seller. Teman-teman membuat produk dan mencontohkan, mempraktekannya nanti ke para investor untuk dia membeli produk kita. Nah, investornya itu adalah pembeli, kita sebagai startup-nya itu adalah seller, kita penjual. Nah, namanya proses procurement itu memang tanggung jawab ya dari seluruh tim project untuk memenuhi kebutuhan dari spesifik proyek yang dibutuhkan. Nah, itu contoh kasus dari tadi yang saya bilang proyek yang skala kecil, maksudnya misalkan tadi pengadaan barang untuk panitiaan gitu ya. Nah, biasanya kalau kita point of view dari project management, kita juga berpikirnya proyek yang luas. Ya, contoh misalkan proyek pertambangan. Itu pasti kan butuh nih banyak supplier atau vendor, dari misalkan supplier kontraktor alat beratnya, dari supplier untuk sistem informasinya, juga supplier untuk human resource-nya. Nah, itu juga sangat complicated dan itu makanya melibatkan biasanya kalau di suatu perusahaan itu ada namanya departemen khusus procurement, khusus pengadaan. Nah, perusahaan besar itu kayak seperti Telkomsel itu juga semua itu butuh procurement. Kayak kami juga menjalankan project gitu, pengadaan barang gitu misalkan butuh pengadaan barang, nah itu kami kontaknya terus ke procurement, karena procurement nanti yang biasanya yang menego ke vendornya mencari harga terbaik, tapi juga dia dapat inputan masukan dari kita sebagai yang punya project. Nah, tadi saya bilang tergantung area aplikasinya, si seller itu juga bisa dibilang kontraktor atau vendor atau supplier gitu. Dan juga tergantung pembeli posisinya. Kalau tadi teman-teman sebagai panitiaan, teman-teman berarti posisi sebagai pembeli. Tapi tadi kalau teman-teman adalah menawarkan produk, misalkan startup menawarkan produk kepada investor, nah itu teman-teman adalah sebagai seller. Investor yang akan mungkin membeli produk teman-teman akan jadi dia adalah buyer. Nah, dalam proses procurement itu juga nggak jauh namanya tender ya. Tender itu berarti teman harus tahu dulu nih apa yang dibutuhkan teman-teman point of view-nya sebagai buyer ya. Teman-teman harus bikin dulu nih apa sih yang kita butuhkan, terus juga nanti proses seleksi vendornya yang seperti apa. Terus yang paling penting adalah statement of work. Nah, detail pekerjaannya tuh nanti kayak gimana nih? Kayak tadi misalkan untuk
pengadaan kostum panitia atau baju panitia, seragam panitia. Nah itu SOW-nya apa? SOW-nya berarti misalkan jumlahnya 200 pieces, ukuran XL sekian, L sekian, M sekian gitu ya. Bajunya misalkan lengan panjang, berkerah, dan harus bisa di-deliver, bajunya udah jadi, potongan 2 minggu. Estimasi biayanya adalah sekian. Nah itu adalah statement of work. Tadi project procurement management juga ini termasuk plan procurement, conduct procurement, juga control procurement. Nah, dalam procurement management itu ada namanya aktivitas pembelian. Apa sih yang harus kita tahu saat kita mulai membeli? Tadi kita tahu dulu apa yang kita butuhkan, kita pilih, kita tentukan harga, terus kita cari suppliernya di mana, terus kita bisa negosiasi, dan kita udah suppliernya atau vendornya sudah terikat perjanjian dengan kita, bagaimana kita mengelola hubungan baik dengan si suppliernya. Bagaimana kita ngecek mutunya dari si supplier tersebut, itu juga harus itu yang harus diperhatikan dalam aktivitas pembelian di procurement management. Ini contoh ya standar untuk proses pembelian ya. Misalkan ada customer itu namanya, nanti bahasanya ada purchase order, berarti membuat penawaran ke supplier. Supplier akan memproses ordernya, dikirim barangnya, berarti kita diterima, terus kita receive report, berarti kita telah mendapat report untuk barang itu sudah diterima, receive. Kita terus dia bikin invoice, berarti ini namanya penagihan nih. Kita juga masukin ke account payable. Nanti di invoice itu masuk ke account receivable, nah ini akan dicek nih. Benar nggak ya yang kita bayar, yang kita beli dengan jumlah harga sekian sama dengan yang ditagihkan. Ini contoh dari proses pembelian. Nah, dalam kinerja pengadaan itu kita mengukur nih efektivitas dari proses procurement tersebut. Dari apa? Dari si suppliernya, bagaimana dia manage quality dari produk yang dia deliver ke kita. Terus delivery manajemennya, kayak tadi misalkan kita perjanjian untuk pengadaan bajunya itu 2 minggu, ternyata dia baru jadi minggu ketiga, berarti dia sudah ada bermasalah nih di delivery manajemennya. Standar cost effect aktual, premium transportasi, total cost saving, value analysis dalam artian standarisasi proses procurement-nya dan lain-lain. Nah, dalam perspektif dari procurement atau pengadaan itu kita ada namanya tepat sikap, gitu. Tepat barang berarti barangnya mesti benar. Ini barangnya emang disewa adalah baju ya, yang kita minta kita beli atau kita minta diadakan ada baju, tepat waktu, tepat penyampaiannya, tepat transportasinya, tepat kontraknya, benar nggak sesuai dengan kontrak. Jumlahnya benar nggak tadi ya kan, ternyata dikirimnya minta kita 200 pieces ya dikirim cuma 190, nggak kurang 10 kan. Nah, itu juga proses juga, tepat sumbernya, tepat harga, juga tepat mutu. Oke, kita mulai sekarang untuk mendetailkan masing-masing apa aja sih yang dilakukan di proses masing-masing proses ya. Pertama adalah plan procurement management. Plan procurement management itu kita nih nentuin nih apa sih yang mau kita butuhkan, apa yang kita butuhkan, kira-kira kita bisa dapatnya dari luar atau bisa dari dalam sendiri. Ya tadi kan kita butuh pengadaan, kita ternyata butuh seragam panitia. Ini dari dalam bikin sendiri enggak atau mesti beli dari luar. Nah, misalkan kita butuh supplier nih. Nah, itu kita nentuin nih di plan procurement management. Terus nanti ditentukan juga scope of work-nya. Seperti apa nih nanti yang kita butuhkan. Tadi kostum bajunya jumlah 200 pieces. Pengadaannya mesti 2 minggu dan lain-lain. Terus tipe kontraknya nih. Mau gimana nih kontraknya nih? Maksudnya dalam artian harganya fixed price kah? Dia ada dijelaskan fixed price atau mungkin sesuai itu direbus saja, jadi nanti berapalah harganya yang penting kita
bayar nanti setelah vendornya mau ngasih harga berapa, nah itu juga masuk kita tentukan. Terus kita bikin juga nih kriteria pemilihan vendornya. Misalkan apa? Oh, kita punya budget 10 juta, ternyata pas kita undang para vendor, ada 5 vendor nih yang tertarik. Berarti kita mesti milih kan proses seleksi. Apa yang mesti kita pilih proses seleksinya? Jadi kita bisa mungkin aja nyari harga yang paling murah, atau nyari kualitas yang paling murah, atau mungkin bisa jadi nyari yang paling cepat pengerjaannya. Nah, itu yang dalam satu yang kita pertimbangkan dalam membuat di dalam plan procurement management. Nah, makanya di sini ada langkah-langkah nih dalam proses procurement itu apa aja? Bikin dulu SOW-nya, kita siapkan dulu perkiraan biayanya, kita bikin dulu shortlist sellernya yang mungkin memenuhi syarat. Nah, kita bikin nih di sini namanya bikin dokumen penawaran. Berarti kita bikin namanya bid dokumen, kita kirim ke seller, seller akan nanti ngasih balasan. Evaluasi teknis, evaluasi biaya, dengan kualitas dan juga nanti negosiasi. Nah, dalam plan program management ini nanti apa yang kita butuhkan? Kita betul butuh project charter karena kita tahu nih mau apa yang kita buat. In this case, benefit management. Scope management plan di sini dan scope baseline karena jadi ada activity dalam work WBS teman-teman yang ini harus di-outsource-kan. Jadi contoh saya bilang misalkan yang pembuatan aplikasi Android, misalnya project teman-teman aplikasi Android. Ada suatu modul dari software tersebut yang teman-teman tuh harus nyari orang luar nih bisa ngerjain ini karena internal kita nggak ada yang bisa ngerjain nih. Nah, itu kita tahu dari mana? Dari work breakdown structure. Di situ kan juga ada work package atau kerjaan dan juga bisa di-define activity-nya. Kita lihat nih activity ini ternyata ini nggak bisa dikerjain sendiri. Milestone list dalam artian waktu total pengerjaan proyek ini kita mesti tahu karena nanti saat proses pengadaan itu kita langsung bisa dapat ini kan estimasi waktunya kayak tadi misalkan untuk membuat pengadaan baju kostum panitia ternyata kita mengeplankan 2 minggu ya kita berarti sudah reserve nih nanti di minggu kedua baju sudah jadi. Projecting assignment, nah ini dalam artian ini kalau kita meng-outsource human resource. Misalkan seorang programmer dari kita meng-outsource programmer ya. Jadi kita butuh namanya assignment-nya. Apa sih yang dibutuhkan, skill apa yang dibutuhkan dari si programmernya yang kita butuhkan. Ini juga masuk dalam documentation. Ini nanti dibutuhkan untuk apa? Semuanya buat nanti. Spek apa sih yang mau kita cari? Kayak tadi misalkan teman-teman butuh seorang programmer untuk bantu teman-teman project teman-teman. Nah, programmer skillnya apa nih? Misalkan oh dia minimal ngerti Java, tahu cara pembuatan Android, kayak Android Studio dan lain-lain. Punya pengalaman misalkan bekerja sudah membuat aplikasi minimal 2 tahun. Itu dan juga misalkan standar gajinya, nah, itu juga masuk ke requirement documentation. Tools dan tekniknya, cara kita membuat plan procurement management adalah dengan pertama ya pasti biasanya expert judgment dan meeting ini selalu ada ya saat membuat plan management apapun itu expert dan meeting pasti ada ya, karena pasti biasanya ini pilihan ya seperti saya bilang ini pilihan. Jadi kita mungkin butuh bikin plannya ya udah kita minta tolong aja sama seorang expert yang bisa ngalamin untuk kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita meeting bareng-bareng. Tool teknik berikutnya namanya data gathering nih. Maksudnya apa? Market research. Kayak tadi teman-teman butuh pengadaan baju. Teman-teman bingung nih, berapa ya standar harganya? Nah, teman-teman survei, misalkan ke Jalan Suci, itu kan sana banyak berjejer
tukang bikin kaos segala macam gitu. Nah, teman-teman survei itu namanya market research. Jadi teman-teman udah tahu nih pasaran standar harga berapa. Jadi teman-teman bisa nentuin kita butuh 200 pieces. Jadi kita karena tahu standar harganya misalkan per piecesnya adalah 100.000. Berarti kita butuh 200, ya berarti 20 juta. Misalkan seperti itu. Nah, ini data analysis adalah make or buy analysis tadi. Kita menganalisa nih, kita butuhnya kita bisa bikin sendiri atau kita mesti cari dari luar. Ya tadi kita nentuin nih, kita mau butuh pengadaan baju untuk panitia, kita bikin sendiri nggak bajunya? Nah, repot. Mendingan di vendorin aja. Dan bisa lebih pengalaman. Jadi karena apa? Karena core bisnis kita atau core project kita tadi kan bukan bikin baju, tapi kita kepanitiaan suatu event gitu ya. Jadi sesuatu yang di luar core bisnis atau di luar scope besar project kita ya kita outsource-kan. So selection analysis, nah ini membuat analisis apa nih yang kita seleksi, siapa yang buat kita pakai saat kita nanti menseleksi vendornya. Nanti outputnya adalah procurement management plan, procurement strategy di dokumen, project of work, statement of work. Seperti apa nih saya jelaskan di depan. Yes, berikutnya. Nah, sebelum masuk ke outputnya, teman-teman juga di sini namanya plan procurement management tuh ini harus ngerti dengan 3 tipe kontrak. Ini teman-teman harus ngerti, ini minimal tahu ya, karena nanti pasti nggak dalam bekerja atau apapun itu nggak akan jauh-jauh nih dengar namanya kontrak. Ya, misalkan kayak sering dengar juga pemain sepak bola di kontrak 5 tahun dengan gaji per minggunya ternyata 500.000 pound. Misalkan Lionel Messi kan segitu harga kontraknya. Nah, itu apa berarti namanya? Dia berarti namanya fixed price kontrak. Jadi udah tahu nih nanti jumlah total kontraknya berapa tuh, namanya fixed price. Ada kedua namanya cost reasonable kontrak. Berarti ini kontraknya berdasarkan jumlah pekerjaan yang diselesaikan. Jadi si bayarnya nggak tahu nih berapa total harganya. Yang penting barangnya jadi ntar kalau udah jadi baru nih sellernya akan ngasih harga blok sekian gitu. Nah, bedanya fixed price dengan cost reasonable kontrak ini, kalau fixed price ini harganya fix di awal, kalau cost reasonable kontrak ini harganya di akhir. Makanya risiko terbesar ada di sini. Risiko terbesar untuk si buyer ada di cost reasonable kontrak. Sedangkan risiko terbesar di seller ada di fixed price kontrak. Dan di fixed price kontrak ini biasanya harus detail nih. Scope kerjaannya, statement of work-nya apa aja harus dikerjakan. Makanya harganya bisa fix. Sedangkan kalau di cost reasonable kontrak ini, karena statement of work-nya atau SOW pekerjaannya nggak jelas, jadi dia akan dibayar sesuai dengan yang sudah dijalankan saja. Terakhir ada time and material contract. Nah, ini contohnya kalau misalkan teman-teman punya rumah, terus mau bikin garasi, misalkan benerin garasi, nah terus nyewa tukang, nah tukangnya kerjanya harian, dibayarnya per harian, nah itu namanya time and material contract. Yang tadi sebenarnya teman-teman ingin hire seorang programmer, tapi kita bayarnya per dia kerja aja ya, kita kontraknya berarti kita ngasih waktu sebulan, nanti kita bayar dia per harinya, misalkan per harinya 200.000, itu murahan. Per harinya misalkan 300.000 dengan uang makannya nih, nah itu namanya time and material contract. Ini tadi bilang fixed contract, resiko ada di penjual, dan biasanya biaya lebih mahal dibanding cost reasonable. Ini contohnya kalau di sini namanya kita bangun rumah dengan biaya borongan. Berarti kita mau rumah kita ditingkatin. Ya udah, kita minta nyari tukang bangunannya, nyari kontraktornya. Dihitung sama mereka, sudah didesain juga. Oh, ini butuh biayanya
400 juta, oke, deal. Nah, itu berarti di awal udah tahu harganya, nah itu namanya fixed price. Nah, di price itu ada 3 tipe juga. Namanya adalah firm fixed contract, berarti yang sudah firm nih, kontraknya udah fix aja. Ada namanya incentive fee contract, berarti kontraknya itu sudah fix, tapi ada bonusnya. Nah, kayak contoh kayak teman-teman mungkin yang tahu pemain sepak bola, misalkan seorang striker kalau dia klubnya lolos Liga Champion dia akan dapat bonus. Nah, bonusnya berarti dia dapat insentif. Kalau misalkan dia bisa mencetak gol lebih dari 20 gol, itu berarti dapat insentif. Nah, itu namanya fixed price incentive fee. Atau seorang kiper, misalkan dia 5 kali pertandingan tidak kebobolan, terus dia akan dapat bonus. Nah, itu namanya fixed price incentive fee contract. Ada lagi namanya fixed price with economic price adjustment. Jadi ini fixed price, tapi nanti ada penyesuaian dengan misalkan tingkat inflasi dari kondisi ekonomi suatu perusahaan ya, suatu negara. Jadi ini kontrak jangka panjang nih dan bisa di-adjust nih terkait dengan tadi kondisi ekonomi negara tersebut ya. Berikutnya tadi saya bilang cost reasonable contract. Bayarnya itu biasanya bayar di akhir dan sering digunakan untuk bayar sesuai dengan apa yang dikerjakan aja. Nah, dalam cost reasonable contract ini ada 3 tipe. Pertama adalah yang sudah fix nih, cost price fix. Ya udah nih, cost-nya sudah rebusnya pokoknya barangnya jadi di akhir, jadi berapa udah segitu. Ada juga namanya cost plus incentive fee. Berarti misalkan kalau bisa kerjanya lebih cepat, nanti dapat bonus ya. Nah, ini ada lagi namanya cost plus award fee contract. Bedanya apa sih sama ini? Sama-sama awards, ini sama-sama fee. Bedanya kalau yang award fee ini udah ditentuin dari awal nih. Biayanya, ya, bonusnya nanti. Ini kalau kerjanya lebih cepat, ini saya tentukan akan saya tambahkan $5.000. Tapi kalau cost plus incentive fee, oke, nanti saya akan kasih bonus ya kalau udah cepat. Tapi bonusnya belum dijelasin berapa gitu. Nah, yang terakhir tipe ini namanya time and material contract. Ya, ini ya pembeli ini kontrak yang dihitung secara waktu atau material yang didapatkan. Ya, tadi misalkan dia bayarnya 10.000 programmer ini kita butuh selama 1 bulan aja, tapi bayarnya harian, bayarnya 13.000 per bulan. Nah, itu namanya time material contract. Nah, terus yang teknik pertama tadi saya bilang make or buy analysis. Ini seperti apa sih? Ya tadi kita analisa dulu nih perusahaan kita ini atau proyek kita ini saat kita butuh suatu barang atau suatu aktivitas yang mesti dikerjakan, ini kita bisa ngerjain sendiri nggak? Atau mesti dari vendor yang dari luar? Nah, itu namanya make or buy analysis. Jadi bilang ada lagi tekniknya untuk kita membuat plan procurement, expert judgment, market research, tadi seperti kita survei, contoh survei ke Jalan Suci untuk kita survei harga standar dari baju yang akan kita minta untuk dibuatkan oleh vendor. Source selection analysis, inilah sih nanti yang kita pakai nih saat kita akan memilih vendor. Jadi kita milih dengan nyari nanti dengan biaya termurah kah atau dengan kualitas yang paling bagus kah? Nanti skornya itu nanti akan di weighting, kita bikin namanya skor penilaiannya nih. Development ini adalah dengan meeting. Jadi kita kumpulkan tim kita analisa data yang kita punya bareng dengan tim, terus kita bareng-bareng membuat plan procurement management-nya. Nanti output-nya adalah procurement management plan, di mana di situ terdiri dari
apa aja nih yang kita make or buy analysisnya nanti seperti apa nih? Nanti ini butuh pengadaan dari luar. Tipe kontraknya kita gunakan apa? Tadi misalkan ternyata fixed price yang kita pakai. Ada dua performance strategi ini isinya apa aja? Tentang delivery method. Nah, ini gini teman-teman. Jadi misalkan teman-teman minta tolong untuk membuatkan tadi mencari vendor untuk membuat baju untuk panitiaan teman-teman. Ternyata masih vendornya itu kita berpikir barangkali bahwa kerjaan kita dikerjakan oleh vendor A itu untuk membuat baju. Ternyata masih A itu kerjaan buat baju itu subkonkan lagi atau dia minta dikerjakan lagi orang-orang lain oleh vendor B gitu. Nah ini kita mesti bikin nih namanya delivery method. Kita memastikan bahwa boleh nggak kerjaan kita dikerjakan lagi orang-orang lain oleh vendor ketiga atau hanya satu vendor aja yang vendor yang terpilih aja yang harus ngerjain. Itu namanya deliverable methodnya. Ada kontrak payment type-nya di program segini kita butuh apa nih kita pakai fixed price kah atau bisa cost plus kontrak atau tadi namanya cost reimbursable. Insentif pakai setiap award kah? Terus nanti fase dari procurement-nya. Nah, yang berikutnya namanya bid dokumen. Ini namanya bid dokumen penawaran untuk mengumpulkan proposal dari calon penjual. Jadi kayak tadi teman-teman bikin pengumuman misalkan ke vendor-vendor baju yang ada di Suci untuk membuatkan kostum panitia. Nah, teman-teman yang ngirim nih, ini saya punya penawaran nih. Nah, namanya request for information. Saya punya penawaran. Saya minta tolong dibikinkan baju 200 dengan spesifikasi sekian, mesti dikerjakan 2 minggu dan lain-lain. Tapi belum ditentuin nih berapa harganya. Biasanya belum tentuin nih berapa harganya. Terus ditawarin mereka. Terus kita kirimkan ke para supplier atau vendor yang mungkin sudah kita seleksi di awal atau namanya pre-approved seller. Nah, saat kita mengirimkan penawaran itu namanya bid dokumen. Ada istilahnya namanya request for information, berarti kita hanya minta informasi terkait dengan barang jasa yang akan kita butuhkan. Terus nanti kita minta proposal nih. Dalam artian nanti kita minta nih harganya yang disampaikan oleh vendor berapa ya? Termasuk apa nih bisa dia lakukan? Misalkan dia bisa menyelesaikannya waktunya bisa nggak 2 minggu bikin bajunya? Atau juga nanti namanya request for quotation. Ini sebenarnya biasa meminta langsung penawaran harga per itemnya. Nah, output berikut namanya statement of work. Nah, ini menjelaskan secara rinci apa sih yang harus dikerjakan oleh vendor. Kayak tadi, vendor ini harus bisa menyelesaikan baju 200 pieces dengan ukuran sekian, lengan panjang, berkerah, waktu penyelesaiannya 2 minggu. Nah, itu adalah masuk statement of work. Outputnya jadi tadi dari selection analysis, kita nanti keluar namanya dokumen source selection kriteria. Di sini ada nanti kriteria ranking yang kita cari nih saat kita menganalisa atau menseleksi vendor yang nanti akan kita pilih. Ini make or buy decision. Jadi karena kita sudah memutuskan, nanti kita mau outsource saja, ini namanya make or buy decision. Output berikutnya namanya independent cost estimates, change request, project document update. Nah, kenapa di sini ada change request? Tadi misalkan kita nentuin nih, ternyata di anggaran awal untuk kita bikin baju itu misalkan 200 pieces, kita anggaran awalnya 10 juta. Ternyata saat kita survei udah nggak ada lagi harga barang atau harga baju satunya 50.000, minimal 100.000, berarti naik nih anggaran kita dari 10 juta jadi 20 juta. Nah, kita berarti merubah anggaran.
Kebanggaan itu berarti butuh change request kalau istilah di project management. Karena kita mengubah baseline dari cost kita. Project document update terkait dengan nilai. Ada lesson learn, risk register, stakeholder register. Misalnya apa? Misalnya lesson register kita jadi dapat input nih. Oh ternyata kita anggarinnya 10 juta, tapi ternyata sudah nggak ada lagi nih. Saat kita survei nggak ada lagi nih harga baju segitu, harganya minimal 100.000 per pieces. Itu masuk ke lesson learn. Buat dipakai untuk apa? Nanti untuk panitiaan berikutnya. Nah itu organisasi aset terkait dengan informasi seller yang qualified. Jadi kita udah dapat tadi 5 seller misalkan yang akan kita undang untuk proses tender. Nah itu 5 itu kita masukkan nanti ke lesson learn dan didokumentasikan di organisasi proses aset, dimasukin nih ke namanya organisasi proses aset. Sudah sih kita nih membuat planningnya program manajemen. Sekarang kita berarti mengeksekusi dengan apa? Kita cari subkonnya atau vendornya atau penjualnya. Ini kayak di sini ada proses respon seller. Nah, dalam conduct procurement ini nanti ada istilahnya namanya bid conference, proses tender, proses pengadaan barang, proses negosiasi. Nah, itu namanya di conduct procurement. Outputnya nanti dalam conduct procurement apa sih? Yaitu selected seller atau seller atau supplier atau vendor sudah kita pilih. Ada nanti berikutnya adalah agreement atau perjanjian atau kontrak. Jadi juga ada change request, misalkan ternyata vendor yang kita pilih harganya ternyata nggak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi kualitasnya lebih bagus dan dia bisa kerja lebih cepat. Nah, bisa masuk ke change request. Apa yang kita butuhkan saat kita mengkondak atau mencari atau melakukan procurement? Pasti adalah management plan yang dibutuhkan. Recommend documentation, seller proposal. Jadi kita sudah nyari nih. Tadi kan udah dapat bid dokumennya, kita butuh menilai proposal dari para sellernya, misalnya proposal. Caranya apa saat kita mengconduct procurement? Nah, tetap mungkin dengan expert judgment kita minta tolong untuk seorang expert untuk membantu kita menseleksi vendor misalkan. 2 ada advertising. Advertising di sini nanti kita melakukan proses penyari barang dengan cara apa? Kita misalkan posting di media surat kabar gitu. Dicari vendor yang bisa membuat kostum panitia sebesar 200 pieces. Yang berminat harap hubungi nomor ini. Ya, itu namanya advertising. 3 ada bidder conference. Berarti bidder conference tadi vendornya sudah kita tahu, misalkan ada 5 vendor yang masuk proses seleksi. Kita kirim, kita kasih tadi bid dokumen tadi dan juga SOW kita. Nanti di bidder conference itu nanti vendor akan membaca proposal kita, terus dia akan mensubmit penawaran harga ke kita. Di bidder conference nanti selanjutnya adalah proposal evaluation. Nah, ini kita evaluasi nih. Proposalnya sudah masuk dari para vendornya. Mereka ngasih cantuman harga sekian. Misalkan ada 3 vendor yang qualified. Yang A nawarnya 30 harganya 20 juta. Tapi pengerjaannya 3 minggu. Yang B sama 20 juta, tapi dia bisa 2 minggu. Nah, yang C 15 juta ternyata. Dan dia bisa 2 minggu juga. Wah, tapi kita bisa seleksi nih. Bisa jadi standar pasaran kita adalah 20 juta. Kenapa dia bisa 15 juta? Bisa jadi nih. Kualitasnya jelek yang C misalkan. Nah, kita bisa milih lagi A dan B. Nah, kita tinggal weighting lagi. Kita nyari mana yang bisa paling cepat misalkan. Nah, itu kita pilih misalkan yang B. Udah dapat nih vendor yang B, kita negosiasi. Oke, bisa nggak nih 2 minggu? Kita dapat vendornya si B.
kita negosiasi nih ke vendornya. Oke, Anda sudah saya catatkan pemenang tendernya, tapi bisa nggak, tapi dan jangan lupa ya nanti ada penalti segala macam, segala misalkan terlambat segini gini gini. Nah, itu negosiasi nih sama vendornya. Mau nggak dia dengan penalti tersebut gitu. Nah, kalau dia mau, selesai, kita tanda tangan, nanti outputnya namanya agreement atau kontrak yang sudah tanda tanganin. Terus ada selecting seller, berarti tadi seller atau vendor B tadi yang sudah kita pilih. Mungkin ada change request juga, misalkan apa? Oh ternyata ini tidak sesuai dengan budget tapi kualitasnya bagus, ya udah nggak apa, berarti kita mesti update cost kita. Terus kita update nih dari semua nih project management plan ada terkait dengan requirement management plan, udah kita update. Kalau misalnya tadi ada perubahan change request ya, terus project document update yang terkait dengan requirement documentation, berarti oh ternyata kita sudah dapat nih list vendornya. Masuk nih ke stakeholder register dan juga risk. Nah, ini kita kenapa ada risk di sini? Karena kita mesti bikin analisa juga risiko. Misalkan bajunya butuhnya 2 minggu. Pengerjaan 2 minggu. Nah, kita bisa analisa risiko. Seandainya vendornya telat, apa nih plan B kita? Nah, plan B kita misalkan, oh kalau vendornya telat 2 minggu, sedangkan minggu ketiga eventnya udah mau mulai, berarti kita harus nyari penggantinya. Wah, susah juga nyari penggantinya lagi, karena butuh tender segala macam. Bagaimana jika kita beli aja yang udah jadi, cari aja barang yang mirip udah jadi buat nanti panitia. Nah itu berarti namanya plan B-nya itu. Masuk ke risk register. Ini saya bilang, misalnya dari tools and tekniknya, expert judgment, advertising, bidder conference, proposal evaluation teknik, procurement negosiasi, ini negosiasi procurement-nya, dan misalnya negosiasi dari seller yang sudah kita dapatkan. Output-nya nanti adalah selected seller, agreement, dan juga mungkin change request kalau tadi ada perubahan, misalnya perbedaan dari cost baseline yang sudah kita tentukan. Berikutnya project development plan update terkait dengan kalau tadi ada si change request, berarti ada yang perlu kita update, misalkan cost-nya, berarti ini masih kita mesti berubah. Project development update terkait dengan tadi lesson register, recommendation juga risk register. OPA update, nah ini nanti masuk ke dokumentasi dari proyek kita. Di sini terdapat misalkan daftar penjual yang berkualitas, berkualifikasi. Kayak tadi misalnya kita dapat nih vendor B nih, nah, ini nanti bisa bagus nih, ntar dipakai nih buat kepanitiaan tahun depan. Nah, bisa jadi ada informasi pengalaman yang dapat yang buruk. Tadi kata vendor C tadi yang lain harga 20 juta, dia 15 juta sendiri nih. Oh, ini jangan-jangan nih emang dia cuma nyari harga murah aja tapi kualitasnya jelek. Itu masuk ke informasi juga. Ini kita sudah dapat nih procurement-nya, kita dapat vendornya. Terus berikutnya kita monitoring. Benar nggak ya kerjaan si vendornya itu sesuai dengan kontrak? Dan kalau nggak sesuai dengan kontrak, apa yang harus kita lakukan? Dan kalau sudah selesai dia kerjaannya, apa yang mesti kita lakukan juga? Dibayarkah atau gimana? Oke, di sini memastikan bahwa seller dan buyer itu memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan hukum yang disetujui. Jadi gini teman-teman, kontrak tadi kan saya contohkan untuk proyek yang sederhana kayak tadi kan kepanitiaan. Jadi juga ada kalau di perusahaan besar itu juga kontrak antar vendor juga itu melibatkan kontrak yang sangat rumit. Jadi juga jadi salah satu pihak misalkan yang tidak melaksanakan kontrak dengan baik. Nah, biasanya mungkin sering dengar kan ada nanti bisa jadi dibawa ke pengadilan nih. Nah, itu udah dalam status kontrak procurement juga gitu. Cuma dalam project management ini ada tahapan-tahapan nih saat kita misalkan namanya ada dispute atau ada perbedaan atau ada konflik antar vendor dan buyer. Pertama ya kita mesti negosiasi dulu nih dengan vendornya. Misalkan tadi
vendornya sudah janji mau ngasih baju ke kita, mengirim barangnya di minggu kedua. Ternyata minggu ketiga ternyata sampai minggu kedua selesai, mereka barangnya belum datang juga. Nah, kita mesti negosiasi nih. Ada masalah apa dan penalti nih, kira-kira jatuhnya nih. Nah, itu kalau vendornya setuju, penaltinya biasanya kalau vendor yang bagus ya pasti dia akan setuju. Dia akan menyampaikan permintaan maafnya kalau dia akan tidak sesuai dengan kontrak. Nah, itu oke, selesai negosiasi. Atau jadi kedua nih, ternyata dia tetap ngotot, nggak mau bayar penalti, padahal udah kerjaannya telat. Nah, namanya adalah kita mengajukan ke pihak ketiga, namanya badan arbitrase kalau di negara ini. Itu harus ada di kontrak nih. Jadi kalau misalkan masalah di pihak ketiga, menggunakan pihak ketiga untuk menjadi penyelesai masalahnya. Atau ada lagi yang terakhir adalah dengan ke pengadilan. Nah, biasanya kalau udah pengadilan tuh kan ujungnya nanti ada yang win lose kan, ada yang menang, ada yang kalah. Nah, itu sebenarnya kalau bisa dihindarin. Kita mengkontrol procurement apa yang kita butuhkan. Kita tetap mesti lihat lagi, ngecek nih requirement management plan-nya. Lihat juga requirement documentation-nya udah sesuai belum. Agreement-nya nih terkait dengan kontrak yang sudah kita melihat kontraknya nih seperti apa. Procurement documentation-nya, vendornya seperti apa aja nih. Approve change request kayak tadi misalkan ternyata disetujui nih biayanya lebih dari 20 juta misalkan karena vendornya bagus. Work performance data, nah kita ngecek nih hasil dari kerjaan vendor dari apa? Dari namanya work performance data. Apa yang kita lakukan tulisan teknik dalam contract procurement? Kita meng-expert judgment, misalkan ini biasa, misalkan kita tolong expert untuk membantu kita mengkontrol vendornya. Claim administration, nah ini claim administration nih tadi saya bilang seperti negosiasi dulu, terus kalau negosiasi gagal, ternyata butuh kita ajukan ke pihak ketiga untuk sebagai penyelesaian masalahnya, namanya badan arbitrase. Kalau nggak saya juga, waktu pengadilan. Apa yang kita lakukan saat kita mengkontrol procurement? Kita performance review, kita melihat performance dari vendornya itu bagus sebelum. Dan value analysis, kita ngebandingin harga biaya yang sudah dikeluarkan sesuai nggak nih dengan baseline. Trend analysis, kita ngecek nih trennya kerjaan vendor ini benar nggak nih ya. Kayak tadi misalkan teman-teman vendor baju tadi ternyata bikin perjanjiannya per termin atau dia ngasih baju itu dengan cara cicil misalkan. Di hari minggu kedua, oke, dia misalkan di perjanjian itu dia bisa selesai 100 baju. Ntar di minggu ketiga selesai lagi 50, minggu 4 selesai lagi 50 terakhir. Nah itu dihitung nih, namanya kita lihat tren analisisnya. Keempat, dan kontrol kita menginspeksi. Inspection itu kita berarti datang aja ke vendornya, lihat nih, bener nggak sih dia udah ngerjain baju kita gitu, ini inspeksi. Audit, kita mengecek sesuai nggak ya yang kita kerjakan dengan prosedur dari perusahaan kita. Outputnya nanti namanya close procurement, berarti kalau misalkan proyeknya sudah selesai, berarti di close, dalam artian kita sudah mesti bayar vendornya. Work performance information, kita sudah bandingkan nih, dari work performance data ini kita bandingkan dengan baseline, kita bikin namanya laporan tapi work performance informasi. Procurement documentation update, nah, change request, jadi ada change request kayak tadi. Ternyata di minggu kedua bajunya nggak jadi datang, wah kita mesti plan B, ini jalan plan B, yaitu change request, berarti kita menambah biaya, nambah modal, nambah
uang untuk beli baju baru, baju cadangannya, itu change request. Oke, udah change request, kita update nih baseline ini, schedule baseline, cost baseline, dan juga project dokumen update terkait dengan lesson register, cost register, dan juga OPA update. Jadi control procurement terkait dengan expert judgment, claim administration, data analysis tadi performance review, dan value analysis juga analysis. Inspeksi, kita datangin vendornya untuk mastiin bahwa benar nggak sih yang dikerjakan sesuai dengan kita minta. Kita audit. Outputnya nanti adalah cross procurement, berarti ini vendornya sudah selesai sesuai dengan harapan, dia sudah ngirimnya tepat waktu, ya udah kita berarti bayar nih si vendornya. Work performance information memberikan identifikasi dari kita sudah membandingkan work performance data dengan baseline. Procurement documentation update terkait dengan dokumentasi pengadaan yang diperbarui. Change request tadi, misalkan ada tengah jalan vendornya nggak benar, kita mesti bikin plan B, kita mesti nambah biaya untuk beli baju yang baru, baju cadangan, itu kita butuh tambahan biaya, kita mesti bikin change request. Kalau ada change request, kita mesti mengupdate baseline-nya, karena cost-nya pasti kan berubah. Project dokumen update juga schedule baseline ya, misalkan oh, ternyata dia nggak sesuai dengan harapan nih, harusnya 2 minggu jadi, ternyata nggak jadi. Wah, berarti jadwal project kita terlambat nih misalkan. Project dokumen update juga OPA update. Oke, silakan sampai sini ada pertanyaan terkait dengan procurement. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Misalkan kita ada suatu project yang talent di company kita nggak bisa ngerjain, berarti kita harus ngambil dari outsource gitu kan, Pak? Iya, betul. Nah, kenapa nggak kita nge-train talent yang ada di company supaya nanti misalkan ada project ke depannya yang mirip dengan project yang lagi kita kerjakan, kita nggak perlu nge-hire outsource lagi, Pak. Dan itu juga bukannya bisa ngehemat cost dari perusahaan, Pak. Setuju, benar. Jadi itu makanya ada namanya tadi saya bilang make or buy analysis. Nah, make or buy analysis juga itu kita nganalisa nih. Dalam artian kita nganalisa tapi dalam banyak inputan. Misalkan tadi kita butuh seorang programmer yang bisa mengerjakan satu modul nih. Kenapa nggak kita training aja tim kita? Bisa, tapi ternyata kita butuhnya cepat. Kalau training misalkan ya, training ternyata belum tentu hasilnya sesuai dengan diharapkan, tentu mereka bisa ngerjainnya, misalkan gitu ya. Dan juga kalau training kan berarti baru mulai lagi dari nol, misalkan dia baru dapat info dan pengalamannya mungkin hanya berdasarkan training aja gitu kan, sedangkan kita misalkan nyari cepat. Nah tadi ya, jadi karena perusahaan pengen nyari cepat, jadi ya dia hire aja biar lebih cepat kerjaannya selesai. Itu opsinya pertama. Atau mungkin opsi kedua, tadi teman-teman Mas Iwan bilang kenapa ya training aja ya, kalau mungkin misalkan waktunya panjang, kita bisa ternyata kita butuh dia bisa ngerjain ini tapi spare waktu kita panjang nih, ya udah berarti ya udah training aja lah, kita nggak perlu outsource sebenarnya, makanya lebih murah kita training. Cuma tadi pertimbangannya jadi karena waktu, biasanya kalau waktu bikin butuh cepat mau nggak mau emang harus aja di vendorin aja lah itu kan untuk cepat. Tapi kalau memang waktunya masih panjang untuk proyeknya selesai, ya udahlah kita training aja dengan harapan tim kita bisa mengerjakannya. Jadi tadi memang pertimbangannya kadang-kadang di waktu juga sih, atau juga mungkin biaya. Kadang-kadang juga mungkin ternyata training itu mungkin aja mahal, mungkin ya, misalkan ada. Jadi makanya pertimbangan tadi di faktor analisa knowledge area yang lain ya, makanya nggak pendapatnya. Jadi kita lihat dulu jadwalnya project, biayanya cukup nggak, dan lain-lain. Biasanya pertimbangan sih waktu sih, makanya butuhnya outsource tuh karena mungkin butuh cepat gitu. Makanya udahlah yang udah pengalaman aja yang ngerjainnya gitu. Seperti itu Mas maksudnya. Tapi kalau emang tadi waktunya ternyata masih panjang projectnya dan kita berharap
tim kita tuh bisa, ya udah kita benar bisa training gitu. Kita trainingkan tim kita gitu. Cuma memang banyak kan kadang-kadang di perusahaan itu ya karena butuh cepet sih, jadi ya mau nggak mau yang harus diputuskan emang harus nyari yang udah expert gitu, karena nggak perlu repot lagi untuk training dan kita berharap memang si expert ini memang udah jago gitu ya. Jadi bisa ngerjain lebih cepat dari yang kita harapkan. Seperti itu. Silakan, pertanyaan bagus. Ada lagi teman-teman yang lain? Oke, ini saya share lagi tadi. Nanti ada tugas buat teman-teman ya. Ini tugas terakhir dari teman-teman membuat project management plan. Ini waktunya saya kasih waktu sampai sebulan nih, sampai 31 Desember. Itu bikin project management teman-teman. Nanti sebenarnya sih udah gabungan dari apa yang udah kerjakan teman-teman nih. Dari kemarin teman-teman udah bikin project charter, udah bikin schedule, sudah bikin WBS, sudah bikin budgetnya. Itu sebenarnya nanti tinggal digabungkan aja. Dan juga ada project management plan yang lain ya tadi misalkan quality-nya, procurement-nya, nanti gimana risk-nya segala macam. Nah, contohnya ada di LMS yang sudah saya masukkan dan juga contoh outline-nya seperti apa ada di LMS di week 11. Dan jangan lupa setelah kuliah ini selesai untuk langsung dikerjakan kuisnya ya, karena seperti saya pernah bilang sebelumnya, kuis dan kehadiran teman-teman tuh logikanya adalah and bukan or ya. Jadi kalau kuisnya nggak dikerjain walaupun teman-teman ikut kuliah online-nya, ya saya anggap itu teman-teman nggak kuliah. Begitu juga sebaliknya. Oke, Mangga silakan ada pertanyaan lagi? Maaf Pak. Iya. LMS dari kemarin nggak bisa dibuka Pak. Oh gitu. Iya Pak. Mbak aja atau yang lain juga sama? Yang pada bisa Pak. Oh ya udah kalau gitu ntar Mbak Sisli mungkin saya nanti WA ke saya, nanti saya akan share soalnya deh, biar langsung dikerjain ya. Iya Pak. Iya Pak. Sama-sama. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya mungkin kuliah kita sekian. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan lupa untuk lupa saya. Tolong dibuka kameranya, mau saya capture ya. Sorry. Jadi saya ingetan nih. Hampir lupa. Oke, kita ada 2 halaman. Mohon izin. Kita ada 37 mahasiswa yang kuliah hari ini.